Polda NTB telah menetapkan Iwas alias AG, pria penyandang disabilitas asal Mataram, sebagai tersangka dugaan kasus kekerasan seksual terhadap seorang mahasiswi. Direskrimum Polda NTB Kombes Syarif Hidayat menyebut kasus dugaan kekerasan seksual ini terjadi pada 7 Oktober 2024 di sebuah homestay di Kota Mataram. Dalam kasus ini terdapat versi kronologi kejadian yang berbeda menurut korban dan pelaku. Tersangka AG yang merupakan mahasiswa membantah telah melakukan kekerasan seksual karena kondisi fisiknya yang terbatas. Menurut AG, awalnya ia bertemu korban di Taman Udayana Mataram. Dalam pertemuan itu, AG berkenalan dan mengobrol, kemudian ia meminta tolong untuk diantar ke kampus. Namun alih-alih diantar ke kampus, korban mengajak tersangka ke salah satu homestay di Mataram. Di dalam homestay tersebut, AG tidak berani melawan dan mengeklaim dirinya telah dijebak untuk melakukan hubungan seksual. Sementara itu, pendamping korban Ade Latifah Fitri menyebut pelecehan seksual yang dialami korban itu terjadi karena korban mendapat ancaman dan intimidasi dari AG. Saat korban dan AG bertemu di Taman Udayana, tersangka sempat menanyakan masa lalu korban, sehingga korban menceritakan aib masa lalunya kepada tersangka. Setelah itu, AG disebut mengancam korban akan menceritakan aib tersebut kepada orang tua korban jika tidak menuruti kemauannya. Kemudian korban yang merasa takut akhirnya menurut saat diajak AG ke salah satu homestay tersebut. Ya, yang dialami pada akhirnya adalah terjadi persetubuhan. Yang itu terjadi mungkin sulit diterima oleh nalar, tapi nalar sederhana sulit diterima, tapi kan hal-hal seperti itu bisa terjadi dengan berbagai macam cara ya, bukan hanya bentuk fisik gitu, tapi juga manipulasi, ancaman, intimidasi itu juga sangat memungkinkan untuk melemahkan korban. Direskrimum Polda NTB Kombes Syarif Hidayat menegaskan kasus ini bukan perkara pemerkosaan, melainkan pelecehan seksual fisik. Ia menyebut kasus ini diproses karena adanya laporan dari korban yang diterima Polda NTB pada 7 Oktober 2024 terkait tindakan pelecehan seksual. Kejadian itu berawal saat korban dan tersangka bertemu secara tidak sengaja di teras Udayana. Kala itu korban menceritakan peristiwa yang telah dilaluinya. Setelah mendengar cerita tersebut, pelaku pun mengancam akan membongkar aib korban jika tidak mengikuti kemauannya. Syarif pun menegaskan pasal yang dikenakan kepada pelaku merupakan tindak pidana kekerasan seksual dan bukan UU pemerkosaan. Perkara ini merupakan bukan perkara pemerkosaan yang kita anggap bahwa pemerkosaan itu ada dengan melakukan kekerasan fisik, melakukan dengan anggota lengkap tubuh dengan segala macamnya. Bukan itu. Jadi apa yang dilaporkan ini adalah bagaimana terjadi peristiwa pelecehan seksual yang disampaikan oleh Pak Kabir. Dan undang-undang pasal yang diterapkan adalah pasal 6C, undang-undang spesialis, yaitu Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang TPKS, tindak pidana kekerasan seksual, bukan undang-undang pemerkosaan ataupun KUHP, sebagaimana yang diatur dalam 285.